Aku Risman, asal Purwokerto, pernah kuliah di Jogja. Mulai kuliah tahun 2007 hingga akhirnya lulus pada tahun 2011. Dalam rentang waktu itu, aku 3 kali pindah kos. Jadi ada 3 tempat yang jadi tempat tinggal selama kuliah. Kenapa harus pindah kos sampai 3 kali? Ya, memang ada alasan tertentu. Semasa kuliah itu, kendala ekonomi mengharuskanku untuk tinggal di kos yang sederhana dan seadanya. Aku nggak mampu kalau mau kos di tempat bagus dan mahal. Nggak ada uangnya. Seperti yang banyak teman lain mungkin alami. Tempat kos pertama pasti hanya sementara, nggak pernah lama. Karena kos pertama biasanya yang penting ada tempat buat tidur dulu atau sementara sambil nyari yang lebih bagus. Begitu kan? Tapi walaupun kere, aku juga punya keinginan untuk tinggal di kos yang nyaman. Gak gembel-gembel amat lah. Dengan pikiran seperti itu, setelah tersiksa dengan keadaan di tempat pertama, akhirnya aku dapat kos yang lebih mendingan. Tempat kos kedua ini di daerah Kaliurang. Kos murah dan sederhana, namun bersih dan cukup nyaman. Bentuknya rumah bertingkat memanjang ke belakang. Isinya ada sekitar 15 kamar saling berhadapan. Semua kamar hanya terisi meja dan tempat tidur. Kamar mandinya di mana? Ada 4 kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di paling belakang bangunan. Semuanya masih mengandalkan bak air dan gayung, gak ada shower pancuran. Gambarannya seperti itu kira-kira. Namanya juga kos sederhana dan murah. Jangan harap suasananya cerah, terang benderang. Kos ini kelihatan sedikit kusam dan temaram di kala malam. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kamar mandinya nggak kecil. Masing-masing berukuran sekitar 3 kali 3 meter dengan bak air di dalamnya. 4 kamar mandi berjajar dari kiri ke kanan. Penerangan di dalam hanya dari lampu 5 watt. Sama sekali nggak terang. Kalau kata teman-temanku, yang penting masih kelihatan aman. Begitu. Ya sudah, namanya juga terkendala budget. Aku harus terima. Oh iya, satu lagi. Bak air di kamar mandi warnanya gelap. Bukan karena jarang dibersihkan, tapi memang dicat warna gelap. Jadi airnya kelihatan gelap juga. Padahal sebenarnya bersih. Kenapa aku cerita tentang bak ini? Karena nanti ada kisahnya tersendiri. Lalu waktu pun berjalan, menjalani hari tinggal di tempat kos itu. Awalnya gak pernah merasa ada keanehan atau kejanggalan apapun juga. Walaupun beberapa kali merasakan keanehan, khususnya di kamar mandi, tapi aku gak pernah memikirkannya lebih jauh. Belum. Aku termasuk orang yang penakut, parnoan. Jadi kalau sekiranya sedang merasa ada yang aneh atau menyeramkan, aku akan berusaha keras untuk mengabaikan dan mengalihkan pikiranku ke hal lain. Gak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking.
Di kos ini awalnya sudah beberapa kali mengalami kejadian yang agak sedikit mengganggu, tapi masih belum masuk ke tahap menyeramkan. Jadi, aku masih bisa dengan mudah mengabaikan. Seperti contohnya begini, ketika sedang mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Tentu saja jadi gelap. Itu terjadi ketika awal-awal aku tinggal di situ. Jadi kemungkinannya teramat kecil kalau ada teman kos yang jahil mematikan lampu. Enggak mungkin. Karena waktu itu kami belum terlalu akrab. Lalu beberapa belas detik kemudian lampunya menyala lagi. Kejadian seperti ini beberapa kali terjadi. Contoh lagi, pada suatu hari ketika sedang mengguyur badan menggunakan gayung, ketika sedang biur, tiba-tiba aku mendengar suara orang berdeham. Ahem, seperti itu. Kaget. Iyalah, karena kedengarannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Makanya kalau kita mandi pakai gayung, mata selalu terpejam ketika sedang mengguyur air dari atas kepala kan? Nah, aku takut kalau ketika buka mata setelah terpejam, tiba-tiba ada wajah seram di hadapan. Wajah pemilik suara ahem itu tadi. Menyeramkan kejadian-kejadian aneh dan janggal itu. Seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Perlahan, sedikit demi sedikit, makin lama makin menyeramkan. Di awal tadi, aku sempat membahas tentang bak air. Bak air permanen yang dicat warna gelap. Karena itulah makanya aku gak bisa melihat dasar bak dengan jelas. Pada suatu hari, aku pulang malam. Lelah letih kurasa. Setelah bergelut dengan perkuliahan seharian. Seperti biasa, setelah sampai kamar, rebahan sebentar. Lalu aku berniat untuk mandi. Gayung berisi perlengkapan sudah di tangan. Handuk melingkar di leher. Sekitar jam 10, aku melangkah ke kamar mandi. Untuk sampai, aku harus melewati 5 kamar. Karena kamarku letaknya berada di tengah. Dan sepertinya penghuni kos yang lain sudah tidur. Atau malah belum pulang. Karena nggak ada kehidupan sama sekali, sepi aja. Ketika sudah sampai di deretan kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Nggak ada yang aneh. Aku kemudian mandi seperti biasanya, jebur-jebur, sampai akhirnya ketika hendak melakukan siraman untuk membasuh busa sabun di badan, sesuatu terjadi. Bak air memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Waktu itu airnya dalam keadaan penuh. Nah, ketika sedang mengambil air, aku merasa ada sesuatu dalam bak yang menyentuh gayung. Sepertinya gayung yang sedang aku pegang ini membentur sesuatu. Aku merasa seperti itu. Aku yakin itu. Lalu gayungku itu membentur apa? Sama, aku pun penasaran. Karena penasaran itulah, aku lalu mendekatkan wajah ke permukaan air dengan tujuan untuk melihat ke dalam bak. Ada apa sih di dalam? Nah, bak yang dicat warna gelap ini tentu saja membuatku harus sedikit bekerja keras menajamkan penglihatan perkembangan hanya 5 watt.
Ketika permukaan air sudah tenang, gak bergelombang lagi, ditambah dengan mata yang sudah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Di dalam bak melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya. Itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali aku gak kenal. Awalnya masih gak yakin. Lalu terus menatapnya, coba memastikan lagi. Ternyata benar. Itu wajah laki-laki. Ada kepala di dalam bak air. Beberapa detik kemudian, aku langsung lari keluar ketika melihat wajah itu akhirnya tersenyum. Sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa berikutnya lebih menyeramkan lagi. Terjadi sekitar 6 bulan aku sudah tinggal di situ. Awalnya aku dengar kabar kalau salah satu penghuni kos ada yang sakit sudah hampir 1 bulan lamanya. Teman yang sakit ini akhirnya pulang ke rumah orang tua sampai nanti benar-benar sembuh. Aku yang gak terlalu akrab dengan teman yang sakit ini mendengar selentingan kabar dari penghuni lain tentang penyebab dia bisa sakit lama seperti itu. Katanya dia sakit karena shock. Shock kenapa? Katanya sebelum sakit dia melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika dia sedang buang air. Itu cerita benar, Man. Ketika terjadi, aku sedang ada di sini. Kamu malah gak ada. Begitu kata Ansar, tetangga kos sebelah kanan. Kalau memang seperti itu, kok ya seram sekali. Aku berpikir begitu. Lalu hanya bisa berharap, semoga aku gak akan mengalami hal yang sama. Tapi ya harapan tinggal harapan. Pada suatu hari beberapa minggu kemudian, aku pulang larut malam. Sekitar jam 11 sampai di tempat kos. Seperti biasa, setelah rebahan sebentar, aku langsung ke kamar mandi. Karena sudah larut, waktu itu kos sudah sepi. Gak ada kedengaran aktivitas penghuni. Awalnya malas, tapi kok badan terasa lengket. Akhirnya aku putuskan untuk mandi. Ketika sudah di depan kamar mandi, aku memilih yang paling ujung. Karena yang lain pintunya tertutup seperti ada isinya. Setelah di dalam, aku lalu mulai mandi. Normal, gak ada kejadian aneh. Walau sedikit deg-degan mengingat sudah banyak peristiwa seram yang terjadi. Apalagi ini sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, mandi hampir selesai. Hanya tinggal mengeringkan badan dengan handuk. Aku handukan menghadap pintu. Di pintu kamar mandi menempel cermin bundar seukuran wajah. Cermin yang sering ada di dalam kamar mandi pada umumnya. Aku membasuh seluruh bagian tubuh, termasuk kepala dan wajah. Ketika sedang mengeringkan kepala ini, sudah pasti aku gak bisa melihat apa-apa, karena pandangan tertutup handuk. Ketika selesai, ketika pandangan akhirnya bisa bebas, gak lagi terhalang handuk, aku melihat cermin di hadapan, cermin yang menempel di pintu. Terhenyak, jantungku berhenti berdetak ketika pocong dari pantulan terbang.